Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan yaitu definisi-definisi dari berbagai sistem materi sistem informasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, virtual memory. Virtual memory merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan antara memori fisik dan memori logisnya. Memori logis adalah kumpulan halaman yang ada di dalam sebuah program tanpa adanya virtual memory. Memori logis akan langsung dibawa menuju ke memori fisiknya atau memori utama. Disinilah memori virtual ini kemudian memisahkan dengan cara meletakkan memori logis ke bagian secondary storage atau disk sekunder. Selain itu, virtual memory juga hanya akan membawa halaman yang selanjutnya dibutuhkan ke memori fisik atau memori utama. Memori virtual juga bisa diartikan sebagai memori tambahan yang merupakan sebuah fitur dari masing-masing sistem operasi. Yang kedua, interupsi. Interupsi atau interrupt adalah proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. Selanjutnya ada CPU utilization, yaitu perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah, disebut juga sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan tersebut. Lalu ada response time, ialah waktu tanggap yang diberikan oleh antarmuka atau interface ketika user merequest mengirim permintaan ke komputer. Secara umum, pengguna menginginkan bahwa program aplikasinya dapat memberikan waktu tanggap yang pendeknya, tetapi waktu tanggap yang baik memang tidak dapat ditentukan karena ada beberapa aspek yang mempengaruhi, antara lain yakni ragam interaksi yang diinginkan dan kepasihan penggunaan dalam menjalankan program aplikasi tersebut. Selanjutnya, waiting time. Waiting time adalah waktu luang yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue. Turnaround time adalah jumlah periode tunggu untuk dapat ke memori, menunggu di ready queue, eksekusi CPU, dan melakukan operasi I/O atau waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk sistem sampai proses diselesaikan sistem. Lalu ada throughput, yaitu kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam bps atau byte per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu yang tertentu dibagi oleh durasi interval waktu yang tersebut. Yang terakhir ada monoprogramming dan multiprogramming. Monoprogramming berarti hanya ada satu proses dalam satu waktu di memori dan sistem operasi. Monoprogramming mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang kesatu, hanya terdapat satu proses pada satu saat, sehingga proses baru akan menimpa proses lama yang sudah selesai dieksekusi. Yang kedua, hanya satu proses menggunakan semua memori. Lalu ada multiprogramming, yaitu salah satu teknik penjadwalan di mana tugas task yang sedang berjalan tetap berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar atau external event, misalnya membaca data dari disket, CD, dan sebagainya, atau sampai komputer memaksa untuk menukar tugas yang sedang berjalan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang penjelasannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.